Pertemuan panas antara timnas voli putri Vietnam dan Indonesia di CAF League 2025 kembali memantik sorotan publik. Di tengah ketatnya persaingan, sebuah pengakuan mengejutkan datang dari setter terbaik Vietnam, Joan Thi Lam Oan, yang secara terang-terangan memuji performa luar biasa Megawati Hangestri Pertiwi di leg kedua. Bagi pecinta voli Asia Tenggara, duel Vietnam kontra Indonesia bukan sekadar pertandingan, melainkan adu gengsi dua kekuatan besar yang tengah berjuang memperebutkan posisi teratas. Di leg pertama, Vietnam berhasil meredam sebagian besar serangan Megawati. Namun, leg kedua menjadi cerita berbeda. Megawati tampil dengan determinasi baru, agresivitas lebih tinggi, dan efisiensi serangan yang membuat lawan kewalahan. So, mau tahu info berita menarik lainnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Usai laga, Joan Thi Lam Oan tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Setter yang dikenal sebagai otak permainan Vietnam itu mengaku sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi serangan Megawati berdasarkan analisis dari leg pertama. Saya pikir kami sudah menemukan cara untuk membatasi pergerakannya. Tapi di leg kedua, Megawati benar-benar berubah. Dia menyerang dengan variasi yang lebih kaya, kadang keras lurus, kadang menyilang cepat, dan semuanya dilakukan dengan timing sempurna, ujar Lam Oan. 2 musim membela Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di Liga Korea telah mengasah teknik, daya ledak, dan ketahanan mentalnya. Pengalaman itu kini dibawanya ke SCAF League, membuat lawan-lawan Asia Tenggara merasakan standar permainan yang lebih tinggi. Tidak berhenti di situ, Megawati akan melangkah ke level berikutnya dengan kontrak baru di klub Turki, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Manisa BBSK, yang bermain di Liga Elite Eropa. Kepindahan ini menjadi sorotan besar karena jarang ada pemain Asia Tenggara yang mendapat kesempatan berlaga di kompetisi setangguh Liga Turki. Bagi yang mengenal karakter Joan Thi Lam Oan, pujian semacam ini jarang sekali keluar dari mulutnya. Sebagai pemain yang disiplin dan fokus, ia cenderung menyimpan komentar positif untuk rekan setim. Namun, penampilan Megawati di leg kedua rupanya cukup untuk menembus prinsip itu. Saya jarang mengatakan ini, tapi Megawati adalah salah satu oposit terbaik yang pernah saya hadapi di level Asia. Jika dia terus bermain seperti ini di Eropa, saya yakin namanya akan semakin dikenal dunia, ucap Lam Oan dengan nada serius. CAF League leg kedua ini bukan hanya menambah catatan persaingan Vietnam-Indonesia, tapi juga menegaskan status Megawati sebagai pemain yang layak diperhitungkan di panggung internasional. Dengan kontrak di Turki, ia akan menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh dan berkesempatan mengasah kemampuannya ke level yang lebih tinggi lagi. Bagi Vietnam, pertemuan ini menjadi pelajaran berharga. Dan bagi Joan Thi Lam Oan, laga ini akan selalu diingat sebagai momen ketika ia harus mengakui keganasan seorang Megawati Hangestri Pertiwi, oposit berhijab yang siap menaklukkan panggung dunia. Di sisi lain, Megawati Hangestri lagi-lagi menjadi magnet bagi sejumlah investor yang akhirnya menyuntikkan dananya kepada Manisa BBSK. Belum lama ini, perusahaan elektronik terbesar di Eropa memastikan jadi investor untuk Manisa BBSK musim depan setelah kedatangan Megawati Hangestri. Meski sudah gabung Manisa BBSK, Megawati Hangestri tampaknya agak sedikit terlambat untuk berangkat ke Turki sebagai bagian dari persiapan musim depan. Agenda di CAF League bersama Timnas Voli Putri Indonesia sampai kompetisi lokal Live Voli bulan Agustus ini mungkin harus dimainkan oleh Megawati Hangestri. Selain itu, Megawati Hangestri juga masih melakukan rawat jalan terkait cedera lututnya yang beberapa bulan lalu dia terima ketika bersama Red Sparks. Walau begitu, kedatangan Megawati Hangestri menjadi yang paling dinanti-nanti oleh penggemar. Hanya Mega seorang yang belum gabung latihan Manisa BBSK. Sedangkan pemain asing Manisa BBSK lainnya musim depan, yakni Tanja Grosser, tampak sudah mulai berlatih setelah jalani pemeriksaan medis. Di lain sisi, Megatron Effect kembali didapat oleh Manisa BBSK. Kontestan kasta kedua Liga Turki tersebut seakan terus panen rezeki meski Megawati Hangestri belum datang.
Beberapa hari lalu, Manisa BBSK secara resmi mendapatkan investor lagi. Kali ini dari salah satu perusahaan elektronik dan telekomunikasi ternama Eropa, Vestel. Vestel bergabung dengan tim bola voli wanita Manisa BBSK, tulis laman resmi klub Selasa, 5 Agustus 2025. Wajar saja jika Vestel akhirnya mau mensponsori Megawati Hangestri CS. Pasalnya perusahaan tersebut memang didirikan di kota Manisa. Dibentuk tahun 1984 di Manisa, perusahaan Vestel bergerak di bidang elektronik, teknologi informasi, hingga peralatan rumah tangga yang pasar terbesarnya ada di Eropa. Manisa BBSK menjadi satu dari sekian banyak aset olahraga yang disponsori oleh Vestel. Sebelumnya, ada timnas voli Turki putra dan putri hingga atlet panahan Olimpiade Turki Mete Gazoz. Rencananya, logo Vestel akan terpampang di jersey bagian depan Manisa BBSK untuk mengarungi Kadinlar 1 Ligi musim depan, menurut rilis resmi klub. Vestel, salah satu pendukung terpenting olahraga Turki, telah membawa dukungannya terhadap olahraga wanita dan Manisa ke tingkat yang baru, menjadi sponsor utama tim bola voli wanita Manisa BBSK, katanya. Di sisi yang berbeda, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo merasa bangga dan mengapresiasi timnas voli putri Indonesia U21 yang berhasil mengalahkan Kanada dengan skor 3-1 pada lanjutan laga grup A FIVB Volleyball Women's U21 World Championship 2025 di Jawa Pos Arena, Jumat, 8/8 malam. Menpora Dito melihat permainan yang ditunjukkan timnas voli putri U21 sudah sangat baik. Meski menghadapi pemain Kanada yang secara postur lebih tinggi, tapi pemain Indonesia masih menguasai permainan. Lawan yang kita hadapi adalah Kanada yang secara postur lebih tinggi, tapi kita lihat di 2 set awal pemain Indonesia sudah bisa menguasai pertandingan dan menang 2-0, meskipun harus disusul jadi 2-1. Tapi kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan 3-1. Tentunya hasil ini harus kita apresiasi, kata Menpora Dito. Indonesia dan Kanada melakoni pertandingan ketat pada set pertama. Kedua tim saling berbalas meraih poin. Kanada tidak memberikan Indonesia keunggulan jauh, sampai akhirnya skor imbang 16-16. Setelah itu tuan rumah bisa melesat dengan keunggulan 19-17. Indonesia nyaris menutup keunggulan pada set pertama lebih cepat usai unggul 23 tanda hubung 20. Namun Kanada meraih 3 poin beruntun. Pertandingan sengit itu berlanjut hingga deuce 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pertama dengan keunggulan 28-26. Pada set kedua pemain-pemain Indonesia tampil lebih baik melawan Kanada ketimbang saat menghadapi Vietnam pada laga pertama. Dalam pertandingan ini, Alfra Hasna Nurhaliza dan kawan-kawan bermain lebih lepas. Indonesia melesat dengan keunggulan 21-14. Spike Junaida Santi dari posisi 4 membawa Indonesia unggul 25-18 pada set kedua. Pada awal set ketiga, Kanada kembali mengungguli Indonesia dengan skor 6-3. Net foul dari Indonesia menambah keunggulan Kanada jadi 11-7. Giliran Kanada yang tampil jauh lebih baik pada set ketiga. Indonesia keteteran dan sulit keluar dari tekanan lawan. Kanada unggul 25-18 pada set ketiga. Di set keempat Indonesia terus memberikan tekanan kepada Kanada. Servis Ase Santi membuat Indonesia kembali unggul 17-16. Mahuze kembali mengantar Indonesia unggul 29 pada poin-poin krusial. Net foul dari pemain Kanada memberikan kemenangan untuk Indonesia. Indonesia unggul 25-21 atas Kanada, yang sekaligus menutup pertandingan dengan skor 3-1. Kemenangan ini jadi yang pertama bagi Indonesia di FIVB Volleyball Women's U21 World Championship 2025.